Saudara sebangsa dan setanah air. Setiap tanggal 28 Oktober di setiap tahunnya, seluruh rakyat Indonesia ramai memperingati momen bersejarah karena dinilai sebagai awal pergerakan para pemuda Indonesia untuk mendorong kemerdekaan. Dulu, 92 tahun yang lalu, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, menyelenggarakan kongres yang dilaksanakan di 3 gedung berbeda dan 3 kali pertemuan. Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928. Dalam rapat ini membahas tentang memperkuat semangat persatuan para pemuda, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. 5 faktor ini sangatlah penting. Dengan sejarah kita bisa tahu lebih banyak, dengan bahasa kita menjadi lebih banyak komunikasi, dengan adat kita menjadi lebih beretika, dengan pendidikan tentu kita lebih berilmu, dan dengan kemauan kita menjadi lebih berani. Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928. Di rapat kedua ini membahas tentang masalah pendidikan. Dalam rapat ini, sepakat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pendidikan. Pendidikan sangatlah penting untuk mendapatkan ilmu. Tapi mengapa masih banyak yang mengeluh pergi sekolah? Padahal, tak sedikit pula orang yang ingin sekolah namun tak bisa. Masih banyak di luar sana orang-orang yang tak seberuntung kalian. Mengapa masih banyak yang mengeluh tentang sekolah online? Malas untuk ikut Zoom, malas untuk ikut Google Meet, malas untuk mengerjakan tugas di rumah. Padahal, dalam rapat Sumpah Pemuda, jelas-jelas dikatakan bahwa harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga. Dalam rapat ketiga, menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Gerakan kepanduan mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itulah hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Untuk itu, marilah kita menata disiplin dan mandiri. Mulailah dari hal yang kecil, seperti datang Zoom atau Google Meet tepat waktu, pada waktu yang telah ditentukan, dan mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek. Atau bisa juga dengan membersihkan kamar sendiri. Karena disiplin dan mandirilah yang dibutuhkan dalam perjuangan. Hadirin sekalian, ketiga rapat ini menghasilkan sumpah setia, yaitu 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semboyan ini sebenarnya dapat diartikan menjadi banyak hal. Mungkin banyak yang akan meremehkan, cuma kalimat omong kosong saja. Tapi, saudara-saudara sekalian, kalimat-kalimat tersebut dirumuskan dalam sebuah kongres. Mati-matian mereka membuat dan mewujudkan sumpah mereka demi kemerdekaan Indonesia. Secari kertas berisi tulisan tersebut berhasil memotivasi ribuan, bahkan jutaan pemuda Indonesia. Tidak peduli dari latar belakang pekerjaan, suku, agama, dan ras. Mereka bertekad bulat untuk menjadikan Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa kita akan terus bersatu apapun yang terjadi, sampai titik darah penghabisan. Pengingat bahwa kita sebagai generasi penerus harus membuat Indonesia bangga melawan mereka, baik pemerintah ataupun kelompok-kelompok yang tidak adil. Kita punya suara untuk melawan, dan tidak bisa tinggal diam melihat kesengsaraan yang masih tersisa di bumi pertiwi. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan sumpah pemuda-pemudi leluhur kita. Sekian pidato dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.